Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Mika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips memilih alat kontrasepsi. Apakah kalian tahu apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi itu apa saja jenis-jenisnya? Dan kadang Mom pasti bingung kan untuk memilih kontrasepsi. Nah, tonton yuk video ini. Klik tombol like dan subscribe, jangan lupa klik tombol notification. Alat kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, terutama mencegah terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur atau ovum. Yang kedua, kita akan membahas apa sih jenis-jenis alat kontrasepsi hormonal dan hormonal itu. Jadi gini ya Mam, kalau alat kontrasepsi itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mengandung hormon dan hormonal. Nah Mam, kita berbicara yang hormonal dulu, misalnya KB suntik, KB pil, dan implan. Ada juga spiral yang mengandung hormon yang disebut juga yaitu LNG IUS. Ada juga KB lainnya yaitu yang non-hormonal. Secara umum terdiri dari metode barier yaitu seperti kondom, kemudian ada juga metode alami seperti yang menyusui atau misalnya yang menggunakan metode kalender, dan yang terakhir adalah yang menggunakan spiral yang tidak mengandung hormon atau IUD. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi hormonal dan hormonal tersebut? Setiap metode kontrasepsi pada dasarnya dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan tingkat keefektivitasan yang berbeda-beda juga. Jadi pemilihan yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan Mam sendiri ya. Intinya gini ya Mam, saat kita memilih metode kontrasepsi itu boleh digunakan ibaratnya kayak kita mau memilih makanan. Di menu makanan tersebut mana yang paling cocok di lidah kita? Misalnya konsumsi penyakit yang dialami oleh Mam, berapa lama mau ber-KB atau berapa lama mau menunda kehamilan. Kemudian apakah ada kesulitan untuk kontrol dan untuk mengkonsumsi obat-obatan setiap harinya. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan saat kita memilih kontrasepsi. Seberapakah efektivitas jenis alat kontrasepsi tersebut dalam mencegah kehamilan? Kalau dari alat kontrasepsinya yang bersifat jangka panjang dan kesuburannya cepat kembali dan reversibel, biasanya yaitu kontrasepsi seperti IUD dan spiral. Kemudian IUD yang menggunakan hormon dan implan, tapi ada juga beberapa literatur yang memasukkan bahwa KB suntik 3 bulan. Jadi intinya begini, kalau Mam tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan setiap hari, jadi penggunaan jangka panjang dan reversibel ini pada saat Mam henti atau saat melepas IUD, maka kesuburannya akan cepat kembali. Nah itulah kadang pertimbangan yang utama. Kemudian untuk penggunaan kontrasepsi yang lainnya seperti pil, ada beberapa indikasi yang memang harus untuk mengkonsumsi pil dan ada juga yang membuat haid atau tidak. Jadi ketidakteraturan atau gangguan haid itu juga yang mungkin membutuhkan kontrasepsi, atau ada juga yang memang mengharuskan untuk mengkonsumsi oleh pil KB. Misalnya Mom ada nyeri haid atau gangguan haid, mungkin membutuhkan pil KB tersebut. Tapi kadang-kadang ada juga mitos mengatakan bahwa spiral bisa jalan-jalan. Sebetulnya kurang tepat karena sekarang banyak sekali metode obat-obatan yang mungkin ada kelebihan baru dan lebih aman digunakan oleh Mams. Jadi kita intinya menginginkan yang efektivitasnya dan yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Ada juga Mam yang memakai kontrasepsi alami. Apakah yang dimaksud? Nah, yang dimaksud alat kontrasepsi alami ini adalah dengan metode kalender atau juga bisa dihitung masa subur. Tapi kadang-kadang untuk menghitung masa subur ini hanya ditekankan saat Mam itu mensnya teratur. Kalau ada Mams yang mengalami gangguan haid, maka metode ini dikatakan kurang efektif karena kapan terjadinya ovulasi atau masa subur menjadi sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, metode KB alami ini mulai ditinggalkan dan orang-orang mulai berganti ke kontrasepsi modern karena keefektivitasannya dan lebih juga menjamin untuk mencegah kehamilan. Ada
ada juga metode KB alami lainnya yang mungkin mam habis melahirkan ikut menggunakan, yaitu metode amenorelaktasi, yaitu metode untuk menunda kehamilan karena mam menyusui si kecil. Nah, untuk metode ini ada beberapa syaratnya. Untuk amenorelaktasi ini atau MAL harusnya ASI eksklusif dengan jarak sekitar setiap 3 jam atau sekitar 8 kali dalam satu hari. Jadi harus menggunakan ASI eksklusif dengan jarak setiap 3 jam atau 8 jam selama satu hari sekali dan dilakukan selama 6 bulan penuh. Nah, setelah itu masa ini memang harus dipertimbangkan untuk menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Saat kita mulai mengenal pendamping ASI kepada si kecil, jadi tidak mungkin untuk memberikan ASI eksklusif saja. Sesering mungkin saat si bayi umur 0-6 bulan. Dari itu banyaklah kontrasepsi mana yang paling aman untuk mencegah kehamilan. Kalau kita berbicara yang paling aman untuk mencegah kehamilan, tentulah berbicara lagi ke keefektivitasannya. Jadi yang paling mana untuk efektif? Karena semua metode kontrasepsi ini sebelumnya adalah dasarnya aman. Jadi mam tidak perlu khawatir untuk berkontrasepsi. Jadi terkadang ada juga yang mengatakan takut inilah, takut itulah, takut bergeser lah, takut gemuk lah. Nah, itu semua bisa diatasi dan banyak pilihan untuk moms. Nah, yang pertama, dalam pemilihan kontrasepsi ini kita dapat mencegah mana yang paling efektif. Yang paling efektif dari berbagai literatur atau penelitian yaitu implan atau KB menggunakan IUD, dan ada juga KB hormonal yaitu KB suntikan. Kalau untuk pil ada mam yang bekerja kadang kurang ingat untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Mungkin keefektivitasannya dari kontrasepsi itu jadi berkurang atau menurun. Tapi secara umum untuk implan kemudian KB suntik 3 bulan sangat efektif dan lebih dari 99% dapat mencegah kehamilan. Apa KB darurat yang dimaksud? KB darurat adalah mungkin yang sering disebut yaitu morning after. Pil adalah yang dapat dikonsumsi setelah misalnya kondom bocor, pada kasus pemerkosaan atau persetubuhan yang tidak diinginkan. Nah, hal itu adalah penggunaan metode kontrasepsi dengan hormon dengan dosis tinggi. Biasanya akan dikonsumsi dan paling efektif selama waktu 24 jam. Memang ada mengatakan sampai 72 jam, tapi yang lebih efektif dalam 24 jam pertama. Ingat ya, ada catatan ya mam, emergency protective atau KB darurat ini yang tidak boleh digunakan secara rutin atau sering-sering. Kalau memang ada kebutuhan untuk berkontrasepsi, maka mam harus memilih kontrasepsi yang jangka panjang dan efektif, bukan menggunakan KB darurat setiap kali. Sering ada pertanyaan yang muncul, apakah menggunakan alat kontrasepsi darurat itu harus berkonsultasi dahulu ke dokter? Tentu saja ya mam, untuk penggunaan alat kontrasepsi KB darurat ini dan mendapatkan pilnya harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter. Karena bagaimanapun juga termasuk hormon dosis tinggi yang tidak dapat dikonsumsi dengan sembarangan. Jika mam ingin memiliki jarak anak lebih dekat, yang mana harus direkomendasikan? Jika mam menginginkan anak dengan jarak yang lebih dekat, berarti KB yang efektif dan cepat kembali ke suburannya yaitu mam bisa menggunakan spiral atau IUD. Karena mam perlu memperhatikan penggunaan KB suntik 3 bulan, kadang kesuburannya kembali sampai 6 bulan sejak suntikan terakhir. Jadi kalau mam ingin kesuburannya cepat atau ingin mempunyai anak cepat, jadi saya menganjurkan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. Apalagi digunakan jika mam menggunakan berkepanjangan.